Oke guys, welcome to Emergency Podcast. Skor kacamata. Semuanya udah pakai kacamata sekarang. Christy, Dodi, Kelvin, the team is back together. Kita bakal ngebahas spesifik tentang breaking news transfer hari ini, yaitu Erling Haaland yang udah pindah ke Manchester City. Katanya bakal langsung diumumin sebentar lagi dengan harga yang kurang lebih sekitar 60 juta euro. Dan semua orang yang main Football Manager tahu 60 juta euro itu murahnya bukan main untuk pemain sekelas Haaland. Ini kita bakal bahas. Quick fire, opinion. Christy gimana pendapatnya tentang transfernya? Wah gila, lebih murah daripada harganya Maguire. 80 juta. yang sering bikin blunder. Ini sekelas Haaland. Ini kalau nggak salah, gue nggak tahu ya, dia main buat, tadi gue baca statistiknya, dia main 88 pertandingan buat Dortmund dan dia cetak 85 gol, artinya hampir 1 gol 1 pertandingan. Itu statistiknya gila banget sih. Dan mungkin itu bisa ngebantu Manchester City ya, yang nggak punya striker murni kan. Dia mainnya kan pakai Gabriel Jesus, cuma dianggapnya bukan target man murni. Nah ini Haaland gitu, yang bakal nerima bola dari Kevin De Bruyne. Wow, gue nggak tahu lah musim depan kayak gimana. Tapi menurut gue bakal keren banget sih. Manchester City bakal lebih keren juga. Cuma ada satu statement dia, kalau dia bilang katanya kan dia kesana karena ingin meraih gelar champion. Sementara Manchester City kan belum pernah meraih gelar champion. Jadi jangan-jangan kalau misalnya dia menghabiskan karirnya di City, dia nggak bakal meraih gelar champion kali. Ya itu sih, itu opening ngasal gua. Nah, itu dia sebetulnya kalau mau dihubungin sama Liga Champions, gitu ini banyak banget meme yang berkeliaran di media sosial. Breaking, Erling Haaland has retired from winning the Champions League at just 21 years of age. Begitu. Artinya dia datang ke sebuah tim yang susah banget untuk bisa memenangkan Liga Champions gitu. Apakah kemudian itu bakalan ya ini atau enggak? Dan ada fakta yang juga cukup menarik nih sebetulnya. Jadi ternyata di antara beberapa dia main di Liga Champions juga kan nggak terlalu banyak ya, belum terlalu banyak juga. Ternyata ada 8 tim yang sudah dia hadapi multiple ya, berkali-kali gitu. Jadi bukan hanya sekali gitu, lebih dari sekali. Dia itu hanya gagal mencetak gol menghadapi Manchester City. Jadi 8 tim dia hadapi Dortmund gitu ya, lawan 8 tim itu yang lebih dari sekali di Liga Champions. Semuanya dia bisa cetak gol kecuali ke gawang Manchester City. Jadi kayaknya emang dari awal udah dia targetin gitu ya, dia nggak mau cetak gol ke calon tim gue gitu. Tapi ya kayak begitulah gitu. Banyak yang berpikir bahwa jangan-jangan dia sial nih justru ke Manchester City, nggak bakalan jadi juara Liga Champions gitu. Lo kan gimana kan? Beda dengan orang-orang yang jarang nonton Bundesliga, gue termasuk lumayan sering nonton Bundesliga karena gue nggak mau rugi langganan Mola. Gue sering banget nonton Borussia Dortmund main, dan paling mengejutkan tentang Haaland ini, finishingnya semua orang tahu jago, fisiknya semua orang tahu udah kuat tabrak-tabrak, dan di sudut sesempit apapun dia berani geber kenceng. Kalau ada kelihatan gawang dikit dia bakal geber, nggak takut, dan sering gol. Tapi yang satu hal yang paling menurut gue paling bikin ngeri itu dia kenceng. Dia nggak cuma kuat, dia nggak cuma jago tendang, dia nggak cuma insting naluri gol kayak Inzaghi yang offside line-nya bagus, tapi dia kenceng. Jadi lu bayangin punya striker Inzaghi kenceng, larinya kenceng, tendangannya kuat, tendangannya akurat, dan ini main di tim yang bakal dominate possession minimal 60% tiap pertandingan. Dia bakal terima bola di area kotak penalti dan sekitarnya tuh bakal sering banget, saking City jago ngolah bolanya. Menurut gue sih City terlepas dari musim ini juara apa enggak, musim depan hampir pasti juara. Kalau sampai mereka nggak juara Liga itu memalukan. Tapi masalahnya emang Liga Champion whole different beast. Semua tim kita nggak bisa tebak lah mungkin. Tapi kalau lihat dari track record-nya sementara di Dortmund, sesuai yang tadi sempat ngomongin, memang track record golin dia luar biasa. Jadi menurut gue di Liga Champion tuh bukan ada masalah tipe-tipe pemain yang mungkin jago di pertandingan Liga tapi nggak jago di Liga Champion. Haaland jago di dua-duanya. Dan menurut gue serious contender untuk Liga Champion, Manchester City. Ini ngomong-ngomong soal dia kenceng gitu ya, gue tiba-tiba
iseng aja pengen tahu pace dia di FIFA berapa sih? 89 loh. Buset. Soalnya kalau gue nonton Borussia Dortmund kan dia ada stats by AWS kan, sering banget tuh munculkan stats by AWS. Stats by AWS itu pemain paling kencangnya Dortmund tuh biasanya Haaland. Jadi bukan pemain wingernya, bukan backnya. Mungkin kalau musim lalu iya masih ada pemain-pemain lain lebih kencang lah, ada Achraf Hakimi kan. Tapi kalau musim ini sih Haaland number one paling kencang. Ini 89 pace, 88 physical, meskipun ini nggak jadi patokan, tapi setidaknya ya orang tahu lah. Mungkin kalau main di FIFA, kalau misalnya pakai Dortmund pasti digeber ini Haalandnya gitu kan. Ya. Tapi gini nih, kira-kira menurut lu pada Haaland tuh cocok gak sih buat Liga Inggris? Karena kan dia kan selama ini mainnya kan istilahnya di mana? Di Bundesliga. Nah itu gaya mainnya dia cocok gak buat di Liga Inggris? Gitu. Belum tentu juga kan kalau menurut gue sih kayak ya oke lah dia di Dortmund jago, dia tendangannya kenceng, larinya kenceng. Cuma mungkin bisa jadi tipenya beda gak sih sama Liga Inggris? Menurut kalian gimana? Menurut gue sih nggak bakal pengaruh sih kalau lihat dari gaya mainnya kayaknya translate di semua liga ya. By the way tunggu bentar guys, di sini hujan, gue mau tutup pintu bentar. Emergency banget. This is very emergency. Ya. Di sini juga hujan sih, Depok hujan. Oh. Hujan deras bahkan. Ya menurut gue gaya mainnya translate. Itu ada dead air-nya tadi ya? Lu pada nggak ngomong ya dari tadi ya? Siapa? Ada apa? Barusan nggak ada ngomong ya sambil gue tutup pintu ya? Enggak. Nah, kan ini aja, kita ngomong ini aja, santai. Ya, menurut gue sih gaya main dia tipe yang akan translate main di liga manapun ya. Karena memang gaya mainnya tuh nggak tergantung liganya. Karena dia build up play juga bisa. Fisiknya kuat. Biasa orang yang bilang liga, kalau orang yang fisiknya lemah nggak kuat di Liga Inggris, dia jelas-jelas kuat, jelas-jelas kenceng. Udah track record-nya terbukti lah. Menurut gua hampir nggak mungkin dia bikin kurang dari 25 gol musim depan. Dan itu susah loh bikin 25 gol di Liga Inggris. Prediksi lu berapa, Dot? Tapi gini, ini gue sih sebetulnya nggak meragukan. Cuma menurut gue akan ada PR besar buat Pep di pramusim ini untuk integrate Haaland ke timnya. Begini, karena sudah lama Manchester City tidak bermain dengan penyerang murni, penyerang fisikal, ya. Terakhir kali mereka punya penyerang fisikal itu 2015-2016, Wilfried Bony, which is itu tidak high profile ya. Kalau mau ditarik ke lebih high profile lagi, 2014-2015, Edin Dzeko dan Alvaro Negredo, which is udah lama banget gitu. Kun kita tidak bisa bilang dia sebagai target man sebetulnya. Jadi ini yang penting begitu. Oke, dia memang kencang, memang fisikal, tapi mungkin karena kita tahulah bahwa sekarang kan City mainnya nggak pakai target man ya. Riyad Mahrez bisa ganti-gantian, Raheem Sterling, Jack Grealish, Phil Foden dan sebagainya begitu. Jadi mungkin PR utama dari Pep Guardiola di pramusim untuk musim depan adalah bagaimana mengintegrasikan gimana pergerakan di lini depan itu akan sedikit berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Itu aja PR-nya. Tapi nggak ragu dia bakal cetak banyak gol, iya. Tapi mungkin pergerakannya akan sedikit berbeda. Mungkin sama juga kayak Liverpool. Liverpool kan juga bisa dikatakan main juga nggak ada target man kan. Gitu. Jota pun sebetulnya ditaruh di tengah, tapi kan kita tahu dia bukan target man, gitu kan. Pun Bobby Firmino tahun-tahun sebelumnya begitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba nih Klopp datengin siapa penyerang tengah begitu ya, mungkin akan ada sedikit perbedaan. Gitu. Itu aja sih yang gue menantikan aja sih tahun musim depan City di depan tuh gerakannya kayak gimana gitu pergerakan. Berhubung ini kita podcastnya ringan, gue akan sebutkan 5 pemain yang lebih mahal daripada Erling Haaland. Oke. Berarti nggak ada nomor 6 yang bakal bikin mencengangkan. Cuma ada 5. Harry Maguire tadi udah disebutin nama Christie. Disebut ya. Gue nggak sebut lagi. Oke, honorable mention dulu. Honorable mention. Nggak masuk 5 yang paling mengejutkan. Tapi menurut gue ini lumayan kocak pemain ini untuk diingat. Jangan lupa guys, Oscar pindah dari Chelsea ke Shanghai SIPG. Itu salah satu transfer yang lebih mahal daripada Haaland. Jangan lupa, Oscar is still out there mengumpulkan uang, mencari uang sebanyak-banyaknya untuk keluarganya dan masa depan yang lebih cerah. Jangan lupa nama Oscar. Itu satu honorable mention. Satu pemain yang lebih mahal, transfer yang lebih mahal daripada Haaland.
Alvaro Morata pindah dari Real Madrid ke Chelsea. Ke Chelsea ya. Pindahnya ke Chelsea, itu lebih mahal. 2, masih tetap di Chelsea. Kepa Arrizabalaga. Lebih mahal dari Haaland. Padahal dia dicadangin sama Bernard Mendy ya. Dan sampai sekarang masih jadi kiper termahal di dunia. Kepa Arrizabalaga. 3, pemain harapan masa depan Arsenal, Nicolas Pepe, lebih mahal dari Haaland. Pepe Lepel. Nicolas Pepe. 4, bintang Manchester City, Jack Grealish. Jauh 100 ya, dia 100 mahal juta dari Haaland. Iya. Mungkin kalau Pep Guardiola ada kesempatan untuk ada mesin waktu, mending uangnya ditabung aja, mungkin simpan di deposito kali buat bayar Haaland ketimbang Jack Grealish. Dan nomor 5, sebenarnya nggak terlalu kocak-kocak banget sih, tapi karena kita yang memang temanya suka membuli Manchester United, Jadon Sancho itu lebih mahal jauh daripada Haaland. Jadon Sancho. So 5 pemain. Ya, apakah ini bakal jadi flop Haaland? Kalau lihat track record sih mungkin enggak ya, tapi ya who knows, sepak bola ini banyak hal yang nggak ketebak juga. Ya, tapi menarik kalau melihat Haaland dan Sancho di derby Manchester musim depan gitu ya. Ya, orang-orang kemudian lantas menghubung-hubungkan dengan Lewandowski dan Royce ketika dua-duanya ketemu, ketika Lewandowski baru aja pindah dari Dortmund ke Bayern Munchen gitu, meskipun intinya agak sedikit berbeda, mungkin karena mereka kan dulu kan Sancho banyak banget ngoper buat ini kan, asisnya juga kalau nggak salah banyak banget gitu buat Haaland, jadi ya mungkin akan ada bumbu-bumbu seperti biasa media akan menggoreng itu untuk musim depan di derby Manchester, Sancho, Haaland gitu kan, atau mungkin MU juga akan membeli pemain depan baru, kita nggak tahu, tunggu nanti. Bisa aja ini kan memicu ya, artinya gila nih, City datengin Haaland, kita harus datengin siapa nih gitu, ya kan? Ya, dia mau datengin 5 pemain juga mungkin belum tentu bisa nantiin City sih. Kalau pemainnya City kayak begini. Ya ini mungkin singkat aja emang buat emergency podcast kita bakal bahas lebih lanjut lagi di episode berikutnya. Sebelum kita cabut, ada salam dari siapa nggak? Gue inget nih, gue inget nih, playmaker Bologna yang merupakan harapan tim nasional Italia di masa depan. Ada salam dari Lamberto Zauli. Zauli. Tapi lu semua pada dapat salam nih dari Jeremy Injita Fotso. Salah satu pembelian pertama Abramovich di Chelsea. Iya, di Chelsea. Karena ini episodenya, karena ini kita ngomongin soal ngomongin soal Haaland dan bapaknya Alf-Inge Haaland dulu di Leeds United. Gue tadi dapat salam dari salah satu legenda Leeds United, guys, Lee Bowyer. Wow, Bowyer gila. Berantem ya, berantem. Iya, bad boy. Oke. Udah malam, guys. Oke. Besok kita akan ketemu lagi sebentar lagi. Subscribe. Gue dapat WhatsApp dari Nihat Kaveci nih. Kalau gue sama pasangan Darko Kovacevic. Real Sociedad. Untuk yang YouTube jangan lupa like, jangan lupa subscribe, nyalain belnya di bawah ya, notifikasi ya. Dan podcast kita udah up di Spotify, kabarin teman-temannya soal podcast ini, feel free to share, dan salam skor kacamata.